Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Etunas Project. Kali ini kita akan bahas tentang desain grafis dan media animasi. Berikut ini adalah rencana pembelajaran semester yang akan dilalui dalam 14 pertemuan ke depan. Baik, kita mulai saja. Berikut ini adalah capaian pembelajarannya. Di sini ada beberapa capaian pembelajaran yang akan dilakukan. Nanti biar lebih jelasnya bisa di-download di Smart Campus. Silakan download untuk dapat lebih memahaminya. Nah, di materi pembelajarannya dari 1 sampai 16 kali pertemuan, berikut ini secara ringkas saya akan ulas. Di pertemuan pertama kita bahas tentang rencana pembelajaran semester. Di sini isinya adalah kontrak belajar, di mana diterangkan bagaimana tugas mandiri dan bagaimana tugas kelompok. Kemudian pada pertemuan yang kedua, konsep belajar desain grafis dan media animasi. Kemudian pada pertemuan ketiga kita coba mengenalkan software-software yang sederhana untuk desain grafis. Di sini adalah software yang paling rendah, ya, yang bisa digunakan di komputer yang sederhana seperti Paint, MS Office. Itu biasanya sudah terinstall pada saat kita beli komputer atau beli laptop. Nah, kemudian yang keempat, kita meningkat pada software yang mungkin cukup berat, ya. Kita akan gunakan Adobe Photoshop. Saya akan kenalkan tools-tools yang digunakan pada Adobe Photoshop. Mungkin ini akan secara ringkas saja karena ini hanya diberikan dalam satu pertemuan. Kemudian yang kelima adalah menerapkan animasi pada rancangan dengan PowerPoint, ya. Jadi kita kembali lagi, kita gunakan PowerPoint untuk membuat desainnya. Jadi sebenarnya software ini bisa apa saja, ya. Tapi saya gunakan standar minimal supaya semua mahasiswa bisa mencobanya dan bisa hasil akhir kita adalah membuat perancangan desain pembelajaran yang desain pembelajaran ini bisa untuk media cetak maupun media online. Nah, kemudian di yang keenam kita menerapkan animasi pada rancangan dengan menggunakan Canva. Ini kita requirement-nya diperlukan koneksi internet, ya, dalam merancangnya karena ini kita menggunakan secara online. Kemudian yang ketujuh, kita coba mempraktikkan bagaimana perancangan desain pembelajaran. Nanti akan kita praktekkan, implementasikan, membuat pembelajaran untuk murid tingkat SLTP, ya, atau SLTA juga boleh. Nah, kemudian dari 1 sampai 7 pertemuan ini kemudian akan diuji di ujian tengah semester. Jadi di ujian tengah semester kita yang akan dibahas adalah media diam, ya, yang bentuknya image. Kemudian materi yang selanjutnya baru materi video. Jadi setengah semester kita bahas tentang media yang objeknya diam atau dalam satu slide atau beberapa slide, dan kita simpan dengan extension, mungkin bisa JPG, bisa PNG, bisa PPTX atau yang lainnya, namun bukan berupa video, ya. Nah, pada setengah semester lanjutannya kita mulai dengan yang pertemuan ke-9 setelah UTS adalah memahami video pembelajaran. Kemudian pertemuan yang ke-10 kita akan mengenal software media pembelajaran. Ini salah satunya yang secara online. Jadi lanjutan dari Canva. Yang kemarin Canva adalah menggunakan presentasi untuk presentasi. Nah, yang sekarang adalah menggunakan Canva untuk membuat video media pembelajaran. Kemudian
yang ke-11, pertemuan yang 11, yaitu mengenal software video pembelajaran dengan Camtasia. Jadi di pertemuan 10 kita singkat saja kita menggunakan Canva, di pertemuan 11 kita menggunakan Camtasia. Nah, di pertemuan ke-12 kita explore fitur H5P untuk video pembelajaran dengan Camtasia. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menggunakan editing video yang lain yang sederhana juga. Ini menggunakan Filmora. Jadi nanti silakan cari software-software yang digunakannya di internet banyak ya. Silakan tinggal di download saja versinya, sesuaikan dengan komputernya masing-masing. Kalau saya sarankan untuk versi komputernya tidak bagus-bagus amat, gunakan Filmora yang versi terendah, misalkan versi 9 atau sebelumnya. Kemudian pertemuan yang ke-14 kita gunakan efek dan filter pada Filmora. Jadi pada pertemuan ke-13 kita menggunakan Filmora untuk membuat video, membuat rekaman, kemudian kita bisa menyisipkan video, edit video, cutting, kemudian menambahkan suara sampai rendering. Kemudian pada pertemuan yang ke-14 kita akan coba memberikan efek dan filter pada Filmora, pada penggunaan Filmora ya. Nah, yang ke-15, pertemuan yang ke-15 kita akan coba membuat desain video pembelajaran. Ini boleh nanti kalian bisa pilih ya, kita sesuaikan nanti kedepannya yang mana yang kira-kira sesuai dengan kemampuan hardware yang dimiliki. Misalkan kita gunakan Canva, Camtasia, dan Filmora. Ini bukan terbatas hanya 3 software ini ya, sebenarnya masih banyak. Misalkan kita menggunakan KineMaster atau menggunakan software-software yang lainnya. Nah, kemudian pada materi ini kita akhiri dengan ujian akhir semester. Jadi setengah merupakan gambar diam atau bentuknya slide ya. Walaupun di slide-nya ada animasi, tapi saya sebut itu masih potongan, bukan merupakan video. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas tentang video. Jadi ini setengah-setengah ya. Setengah-setengah. Kemudian saya jelaskan tentang tugas mandiri dan tugas kelompok. Tugas mandiri nanti mahasiswa menyiapkan materi yang telah dibagi oleh PJ. Nah, penanggung jawab kelas ini telah saya beri materinya ya. Telah saya beri materinya. Untuk kelas A itu untuk kelas 1 SMP atau kelas 7 ya. Untuk kelas B itu untuk materi kelas 8 atau kelas 2. Kemudian kelas C materi kelas 3 atau kelas 9. Nah, tugas mandiri ini adalah membuat slide presentasi minimal 10 lembar dengan animasi dan transisi. Softwarenya boleh menggunakan apa saja, terserah ya. Bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan PowerPoint, bisa juga menggunakan menggabungkan semua file JPEG ya dalam bentuk image, kemudian di-convert ke dalam sebuah satu file yang ditampilkan seperti flipbook ini. Tapi itu dikumpulkan dalam satu bundle ya, jadi bukan diberikan online. Kemudian dari setiap tugas mandiri ini kita satukan menjadi satu paket ya. Nah, di dalam satu paket ini itu merupakan sebuah tugas kelompok. Jadi tugas kelompoknya adalah membuat video. Videonya dari gabungan 3 materi di tugas mandiri, 2 atau 3 materi di tugas mandiri. Nah, kemudian di tugas mandiri ini kan lembarnya hanya minimal 10 lembar ya. Misalkan kalian hanya
materinya sedikit, cuman 1 atau 2 lembar, nah maka sisanya ditambahkan dengan latihan ya. Silakan dibuat sampai minimal 10 lembar. Jadi pada saat di tugas kelompok nanti ada minimal 30 lembar kalau mahasiswanya ada 3. Nah, untuk tugas kelompok wajib menyertakan NIM sama nama di halaman depan. Kemudian di halaman yang paling akhir wajib menunjukkan software yang digunakannya apa, sehingga kita bisa belajar. Ini videonya bagus, misalkan membuatnya dengan apa. Nah, nanti tugas ini ya, tugas ini untuk yang tugas kelompok silakan kalian boleh upload di YouTube masing-masing, atau kalau misalkan tidak bisa upload, silakan source-nya yang dikumpulkan. Jadi nanti tinggal disepakati bagaimana kesepakatannya, apakah diupload di YouTube masing-masing ataukah sumbernya diberikan melalui PJ. Silakan ya, silakan dipilih saja. Mungkin itu yang bisa dijelaskan pada rencana pembelajaran semester. Semoga bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami, dan nanti kelanjutannya bisa disimak atau saya tampilkan versi yang lain ya, versi yang lain dari RPS-nya itu seperti ini. Jadi pertemuan yang pertama adalah rencana pembelajaran semester, kemudian pertemuan kedua adalah kita bahas konsep dasar desain grafis dan media animasi, kemudian pertemuan yang ketiga menggunakan software desain grafis yang sederhana, kemudian yang keempat menggunakan software desain grafis Adobe Photoshop, kemudian yang kelima menerapkan animasi pada rancangan dengan menggunakan PowerPoint, kemudian yang keenam menerapkan animasi pada rancangan menggunakan Canva, kemudian yang ketujuh perancangan desain pembelajaran, kemudian yang kedelapan adalah konsep video pembelajaran, yang kesembilan mengenal software video media pembelajaran dengan Canva, kemudian yang kesepuluh mengenal software video media pembelajaran sama ya 10, 11, kemudian mengenal video pembelajaran dengan Camtasia, kemudian menerapkan H5P video pembelajaran dengan Camtasia, kemudian membuat video dengan Filmora, kemudian efek dan filter pada Filmora, kemudian membuat desain video pembelajaran. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan di rancangan pembelajaran semester. Jadi yang telah dibagikan itu ada sedikit perubahan ya, menyesuaikan dengan kebutuhan materi yang lain. Jadi materi kita adalah menunjang untuk pembuatan media pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.